Siap. Kamu jualan cabai sama tomat aja di pasar, sama jengkol. Jangan itu kamu. Saya tambahin, Bang Hilal, saya tambahin sedikit ya begini. Kalau nyerang orang saya dari tempat sekolah, tempat rumah sakit, Bang Hilal, di apartemen, saya tambahin rumah sedikit. penduduk. Bang Hilal, stop dulu, stopnya Bang Hilal. Gini ya, negara yang nggak punya malu adalah negara Israel. Yang menyerang negara Palestina yang nggak punya tentara. Kalau kira Palestina itu punya polisi, punya tentara ya? Nggak ada. Bukan tentara. Siapa? Bang Nalar, biar saya yang tanggapi. Hilal diam dulu. Negara Israel ini negara yang paling aneh. Hilal, bentar, kamu dengar dulu. Negara Israel ini negara yang aneh. Kenapa aneh? Yang menjajah mereka, yang membantai mereka itu orang Jerman, Nazi dengan Hitlernya, Hitler dengan Nazinya. Tapi dia merdeka atas orang Arab. Ini kan lucu. Ibaratnya siapa yang makan nangka, siapa yang kena getah. Ya kan? Yang kedua, dia dijajah di mana? Dia dijajah di Eropa, dari Jerman sampai Rusia. Tapi dia merdekanya di tanah Palestina. Kan lucu juga. Coba lihat Indonesia. Indonesia dijajah oleh Jepang. Dia merdeka dari Jepang. Dia dijajah di tanahnya, dia merdeka di tanahnya. Coba lihat Israel. Dia dijajah di Eropa, dia merdeka di tanah Palestina. Yang jajah orang Jerman, dia merdeka dari orang Arab. Ini kan goblok gitu. Coba kau pikir, bukan nalarmu baik-baik. Siapa yang makan nangka, siapa yang kena getah, itu perumpamaan buat Israel. Itu bro. Saya kira apa lagi Israel akan runtuh. Allah di Israel itu Allah yang hebat, Allah yang peka, Allah yang baik. Jadi Israel tidak mengenal Allah, mengenalnya Elohim. Itu ya, dan apa yang ada tuliskan itu benar. Tapi dulu saya ini orang tidak pakai data bro, pakainya semangat. Orang Yahudi gitu jadi kera dan babi, Pak. Bang Hilal, kita bicara yang ini ya. Bang Hilal, kita tambah dikit. Kera dan babi. Bang Hilal, sabar Bang Hilal. Sabar, kasih gantian ini dulu yang berani ini. Bang anak sulung ini, silakan Bang. Kalau dia aja dapat ini. Sabar dulu, sabar, biarkan temannya bicara dulu. Ayo silakan Bang. Gimana itu kera dan babi, Pak? Aduh, sabar dulu, ya Allah. Sabar. Biar kita itu diskusinya enak, secara akademis, jangan potong-potong seperti itu. Satu persatu, itu keputusan hak konstitusi siapa yang mau bicara. Nah, tadi saya mendengar tadi ada literasi bahasa Suaranya kecil sekali bro. Iya Bang, suaranya agak hilang-hilang Bang. Oh, Bu. Ya bentar, saya ini kan dulu. Nah itu bagus tadi itu. Oke. Nah itu tadi buat komen. Oh hilang Bang. Tidak jelas suaranya hilang. Saudaraku. Dokter saya aja lah kalau begitu ya. Nah, nanti dulu ya bro, ente bro. Suaranya kecil sekali betul. Coba dokter saya tanggapi dokter. Iya. Kalau kita lihat memang dari peta pada saat pertama Israel merdeka mencaplok tanah Palestina dan sampai saat ini kira-kira tinggal 1/5 dari wilayah Palestina itu yang dulu sudah diambil semua. Jadi dia di samping penjajah, perampok, pembunuh, pelanggar HAM lah. Jadi kalau saya lihat dari prospek tanah Palestina pada 1947 hancur memang ini negara. Betul-betul sesuatu yang tidak menghargai HAM di satu sisi, sementara negara lain begitu melakukan hal yang sama langsung dihukum oleh PBB. Ini kan suatu ketidakadilan, Bung Indra. Iya, artinya Ukraina dihajar sama Rusia, betul-betul semua embargo. Coba Israel bertahun-tahun membunuh Palestina, tapi tidak ada apa-apa kan? Ini kan sesuatu yang di dunia ini PBB ini bertindak.
Jadi seperti itu. PBB ini milik Amerika ya. Seperti itu. Jadi tidak ada keadilan dalam konteks memperlakukan suatu negara yang melakukan hal yang sama tetapi perlakuannya berbeda. Bagaimana Ukraina memang dihajar sama Rusia, kita harus akui. Tetapi ini dicicil warga Palestina oleh Israel. Kenapa tidak dijatuhi hukuman? Selalu diveto oleh Amerika, Makanya ini kan tidak pernah jadi-jadi. Nah, kalau ini terjadi terus-menerus, akan terjadi suatu persatuan umat Islam, ya sudah, perang dunia. Nah, ini kan tidak diharapkan. Makanya diharapkan ada suatu solusi resolusi PBB yang harus diikuti, termasuk Amerika harus diikuti dengan Israel. Sehingga kalau itu terjadi, ya kedamaian di bumi ini akan tercipta. Kalau begitu terus, maka yang terjadi adalah ketidakadilan. Hukum HAM ini sebenarnya berlaku hanya untuk orang-orang di luar Amerika. Begitu Amerika, ya veto. Begitu. Itu saya kira. Silakan. Ibu, kalau mau bicara. Selamat pagi semua rekan-rekan. Selamat pagi. Kok lemas begitu ya ampun Opung. Makan dulu Opung biar kuat. Selamat pagi rekan-rekan semua. Lemas sekali suaranya. Makan dulu lah. Selamat pagi rekan-rekan semua yang ada di sini. Gimana? Selamat pagi Pak Pipo. Selamat pagi Opung. Makasih. Selamat pagi Om Pipo. Makasih Pak. Sabar, saya Pak Opung. Opung kan sudah suka lupa-lupa. Opung kan suka lupa-lupa. Iya, saya mau tanya Opung dulu. Anak tersayang siapa namanya? Anak tersayang siapa namanya? Anak tersayang. Selamat pagi. Iya, pagi. Siapa anak tersayang siapa? Siapa anak tersayang? Ayo. Lanjut. Sudah pindah ini. Malas saya. Ketawa lagi. Terus apa masalah ini Pak Pipo? Bagaimana pandangannya? Itu Nasrani diusir di Yerusalem. Bagaimana pandangan Pak Pipo? Di Yerusalem sekarang ini kaum Kristen itu diusir sama Yahudi. Nah, bagaimana pandangannya Pak Pipo? Partai politik itu yang menggaungkan mau mengusir mereka itu. Saya nggak paham itu, saya nggak tahu politiknya gimana lah ya. Partai Yahudi yang ini yang mau mengusir. Benar. Dia mengusir, betul. Saya nggak paham itu politik gitu, saya nggak tahu. Ya, masalahnya begini Bang, karena di Indonesia ini nggak tahu sejarah, nggak tahu medan apa yang terjadi di tanah Israel sana. Dikit-dikit puji Israel, dikit-dikit puji ya sudah, Yahudi. kita jangan bahas politik lah, kita masuk ke ini saja. Topik konteks masalah agama aja. Jangan masuk ke politik. Oh ya, sebenarnya gini, ada brother saya ini mau naik. Ada pertanyaan spesifik, singkat, tidak putar-putar, langsung to the point. Itu lebih enak kayak begitu. Oke, silakan brother. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam brother Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung brother Zia. Siapa itu di sini sekarang hari ini agama Kristen? Ada Opung Vivo. Vivo. Sorry bro, saya gak mau bercerita dengan Vivo. Yang orang lain aja. Karena beliau ini Brother Muhammad Zia ini cerdas. Beliau itu tidak mau banyak mutar-mutar kiri kanan gitu. Nah, dia langsung to the point, langsung ke jantung, langsung di blender, digoyang, sudah. Begitu. Ya, bukan gitu Abu. Ya udah dia bilang sama Pak Pipo dia nggak mau, ya nggak usah, nggak masalah.
Itu cara diskusinya itu tidak makan waktu, poinnya ketemu, apa yang dicari, apa yang diinginkan dapat, itu enak gitu loh. Bukan enak atau enggak, kemampuan dia enggak bisa sama Pak Pipo itu aja. Bukan masalah kemampuan, brother. Opung, brother ini punya literasi banyak, Opung terbatas gitu loh. Jadi sayang brother Zia punya banyak literasi, ya seolah-olah brother Zia jadi guru gitu buat Opung. Jadi bukan untuk didiskusikan gitu loh. Awasan Bro Zia ini terbatas, nggak bisa menerima apa adanya, ada apanya. Bukan. Udahlah, nggak apa-apa. Jadi dengan Opung Vivo bukan diskusi tapi diajari gitu. Mau tidak diajari sama brother Muhammad Zia? Ya nyatanya dia bilang sama Pak Pipo nggak mau. Ya udah cari yang lain. Iya. Karena kesanggupan dia kan ya. Enggak, kalau sama Pak Vivo bukan diskusi, bukan debat, tapi diajari. Enggak begini ya Bu. Kalau Pak Pipo ada, siapapun saya lihat dia nih nggak akan pilih-pilih siapa. Kalau bisa ya baik diskusikan kan begitu. Harus ini enggak siapapun. Oke, brother. Bung Sia, saya bertanya Bung Sia, apakah dalam beragama dibutuhkan akal atau cukup iman? Silakan Bung Sia dijawab. Jazakallah khair. Akidah atau faith tidak bisa, harus pakai logik ya. Yang akidah tidak support logik itu bukan akidah, Pak, itu asumsi. Jazakallah khair. Siap. Banyak enggak sedikit diterangkan dalam Al-Quran kira-kira memerintahkan kita untuk menggunakan akal begitu? Bisa dikasih satu sedikit pemaparan, contoh-contoh dalil yang mengajarkan kita bagaimana beragama itu ikut sertakan ilmu dan akal gitu. Ulil albab begitu. Di dalam Al-Quran banyak ayat, saya kasih satu contohnya. Tunggu dulu, saya buka referensi ya. Nah ini brother, ada teman dari ini nih, Kristen, bro admin ini. Salam semuanya. Salam. Ya. Pak Dokter, apa kabar? Barusan ketemu lagi nih bro admin. Lama nggak jumpa ya. Lama betul tidak jumpa bro admin. Iya, sekarang pindah TikTok sih, udah nggak di Zoom lagi. Iya, di Zoom susah, jadi di TikTok. Silakan saudaraku. Silakan. Ada Muhammad Cia di sini, ada Indra Mose, ada Pipo, Pak Pipo. Ya, silakan. Tapi Pipo kan nggak bisa bicara, nggak usah Pak Pipo katanya. Pak Pipo lagi mandi ya. Maksudnya begini, Opung, kalau sama brother Zia tidak bisa, kalau sama yang lain iyo mungkin gitu. Nggak pilih-pilih Bro Zia. Kalau Anda mampu, tidak bisa, apa salahnya? Kenapa Anda terus? Anda itu jadi getar-getar gitu, nggak usah lagi. Karena beliau sudah ikuti Opung dan dia sudah menyimpulkan bahwa kayaknya nggak bisa debat orang ini, nggak bisa diskusi orang ini. Soalnya Pak Pipo bukan ngegas. Jangan dibilang nggak bisa nggak mampu, ya udah angkat bendera. Slow. Lanjut. Sudah di mana itu yang pertanyaan dengan saya pencari ilmu ya. Silakan. Yes, brother. Oke, sudah bisa buka surah Al-Baqarah. Surah Baqarah ayat Surah Baqarah chapter 2 ayat 111. Oke, siap. Lanjut. Sebentar, tunggu sambil nunggu Pak Dokter buka itu. Pak Vivo, Opung. Ya. Sudah buka? Itu bunyi apa berisik itu, Opung? Oh iya. Brother Abu Hadid, Yes, brother. bisa baca terjemah chapter 2. Kedengar. Iya. Kedengaran. Opung mute dulu, Opung mute. Iya, kedengaran sekali. Ya,
brother, bagaimana? Bisa buka chapter chapter 2 surah Baqarah. Lagi dicari sama Pak Dokter itu, pencari ilmu. Iya, Lagi dibuka. 111 terjemah Al-Quran itu, bahasa Indonesia. Di sini saya ada bahasa English. Oke, saya satu perangkat, brother. Nanti tunggu brother pencari ilmu dulu. Lagi buka literasinya itu. 111 ya. Ya, 111. Selamat datang brother Muhammad Zia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, brother Indra. Apa kabar, sehat? Ya, saya sudah dapat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu lan yadkhulal jannata illa man kana hudan aw nasara. Tilka amaniyuhum kul hatu burhanakum in kuntum shodiqin. Sadaqallahul azim. Ada yang orang cerita seperti itu di dalam, ya. Ada yang orang cerita seperti itu, tidak orang Jews dan Kristen sendiri mau masuk jannah ya. Itu Ya, Allah kasih info yang akidah seperti itu benar, kasih dalil. Benar? Ya. Betul. Benar. Artinya kalau mereka memiliki keimanan seperti itu, keyakinan seperti itu, ya silahkan datangkan buktinya, dalil-dalilnya. Artinya akidah minta dalil belakang, bro. Iya, benar. Ini judul debat langsung diangkat ini. Luar biasa bro Muhammad Zia, luar biasa. Masya Allah, barakallah fik. Ini judul debat sudah ini. Suara mata-mata. Iya, silakan Pak Bro Admin TikTok. Ya, di sini dikatakan bahwa orang Nasrani dan Yahudi tidak akan masuk surga kecuali, dia berkata, tidak ada yang masuk surga kecuali orang Nasrani dan Yahudi. Itu hanya angan-angan mereka. Katakan, wahai Muhammad, tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang-orang yang benar. Silakan. Ini tantangan Al-Quran. Betul. Bang Bro Admin, boleh kita berdiskusi dengan tema itu? Ya, boleh. Saya mau nyimak di sini. Di dalam Al-Quran, di surah Al-Baqarah ayat yang 111, di situ dikatakan bahwa orang Nasrani menganggap hanya mereka yang masuk surga. Jadi Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad untuk bertanya kepada mereka, kalau memang benar seperti itu, coba tunjukkan bukti-buktimu kalau kamu itu benar. Nah, coba kita angkat topik ini ya, tema ini pagi hari. Benar. Yes. Boleh yang kita diskusi soal itu, bro? Ya, brother admin itu agama Kristiani, akidah seperti itu, yang orang tidak accept, tidak percaya Jesus Savior, tidak masuk jannah. Bagaimana itu? Dalil di mana, bro? Ya, yang tidak mengimani Yesus sebagai sang juru selamat, maka tidak masuk surga. Begitu. Itu beliau minta dalil, brother admin TikTok. Pertama gini Pak, kalau misalkan kan kita tadi mengangkat ini ya Al-Baqarah ya, kemudian dihadapkan dengan dalil menunjukkan untuk membantah ini dari Alkitab, terus terang ya kita nggak bisa menunjukkan itu sebagai bukti membantah ini. Karena gini loh, karena dasar pemikirannya juga sudah berbeda. Maksud saya gini, contoh di dalam Quran ini ya, kan Bapak juga membaca, saya juga membaca walaupun saya ini seorang awam gitu ya, tapi saya juga punya sedikit-sedikit arti setelah membaca kan seperti itu. Di sini kan bunyinya, dan mereka dalam kurung Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Kemudian itu dalam kurung hanya angan-angan mereka, katakanlah,
tunjukkan bukti kebenaran jika kamu orang yang benar. Nah, problemnya di sini ketika menyebut Yahudi dan Nasrani, kalau di Alkitab kita, di Kristen, Yahudi dan Nasrani memang bermusuhan. Iya, Jadi, dari konteksnya iya. begini bro, Yahudi mengatakan hanya mereka yang masuk surga, kemudian Nasrani juga mengatakan hanya mereka yang masuk surga. Nah di situ Allah memerintahkan kepada Rasulullah untuk minta bukti kepada mereka, karena mereka sudah membawakan sebuah klaim, jadi mereka harus buktikan di mana pembuktian itu. Tentu dari Bible, atau bukan Bible sih, dari sumber-sumber mereka gitu loh. Kalau Apa dari sumber Bible, utama mereka gitu. Oh ya, kalau dari Bible otomatis kan memihaknya ke Kristen. Kalau Yahudi kan dia ambilnya Taurat atau Perjanjian Lama. Ya, jadi ya kalau itu apa ya istilahnya, nggak sebanding sih, maksudnya gitu. Sementara dari Muslim sendiri kan menggunakan Quran sebagai dasar yang benar. Iya, makanya Brother Zia tadi coba bertanya. dikembangkan dulu saya biar Brother Zia tadi bertanya, bagaimana Brother Zia pertanyaannya tadi? Apakah Yesus yang menerima Yesus gimana? Coba. Apakah Isa ibn Maryam alaihissalam atau Jesus yang akidah orang Kristiani itu savior? Yang tidak percaya Isa ibn Maryam alaihissalam savior tidak masuk jannah. Dalil di mana, bro? Kalau tidak percaya kepada Yesus, Ya. Apakah kalau tidak percaya Yesus sebagai Tuhan tidak pernah akan masuk surga? Itu pertanyaannya Muhammad Sia. Iya, Pak. kalau percaya Yesus sebagai Tuhan, satu-satunya dalil nggak ada yang menyebutkan percaya Yesus sebagai Tuhan saja ya. Memang harus lengkap, percaya kepada Allah. Maka kalau ada yang tidak percaya Yesus sebagai Tuhan, tidak pernah akan masuk surga. Itu maksudnya. Itu pertanyaannya. Sorry sebentar, tadi ada anakku nangis, Pak. Sebentar Pak. Sorry sebentar. Kasih waktu sedikit. Kalau silakan jawab. Opung people. Ya. Halo. Sudah dengar tadi pertanyaan jadi Bung Abu Hadid yang disambung dari Muhammad Jia. Tadi Muhammad Jia sudah mengakui kalau sama Pak Pipo dia nggak mau. Udahlah nanti kan akhirnya kan gak enak juga. Bro Jia katakan tadi nanti Pak Pipo suruh turunkan itu, nanti Jia turunkan. Biarlah saya nanti mendengar aja lah. Nanti daripada Bro Jia nanti turunkan gak enak juga dari sini. Biar aja saya mendengar aja. Tidak apa-apa. Ada Indra Mose, ada saya, ada Abu Hadid. Ya. Kalau memang nanti tidak nyambung, nanti kita yang melengkapi lah. Enggak, karena Bro Jia di Jumi ini pun udah pernah turunkan itu kan ya. Lalu diturunkannya. Daripada saya kayak gitu kan gak enak juga. Saya diam aja lah. Sorry, daripada Borojia nanti turun kan nggak bagus. Enggak, Opung nanti sama Pak Dokter aja atau sama yang lain gitu, Opung. Ya, saya sering sama Opung itu sampai 2 jam. Bu, berarti. Ya, oke Pak Dokter. Ya silakan. Sorry Pak, tadi ada sedikit ini aku sama Pak Dokter saya udah pernah sama Pak Dokter ini, bagus kami itu kalau diskusi enak sekali saya menurut saya katakan. Tapi Borojia nanti yang mengatakan turunkan Pak Pipo katanya. Daripada jigang dia kan diturunkan lah Pak. Tidak lah. Ayo silakan. Iya. Di-mute dulu Pak. Opung mute. Iya. Okay. Saya mute. Karena tadi diminta di mana ayatnya, sebagaimana tadi ditunjukkan di Quran, paling ayat yang bisa saya tunjukkan salah satunya ya di Yohanes pasal 8 ayat 24. Di situ memang perkataan Yesus ditulis. Bunyinya begini.
Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu, sebab jikalau kamu tidak percaya akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Kira-kira untuk membandingkan itu saya hanya pakai ayat ini saja. Mungkin bisa disambung dulu nanti biar berjalan. Ya. Brother Zia tangkap. Brother Zia bisa tangkap. Akulah dia. Ya, brother. Apabila Anda tidak percaya, maka Anda akan mati dalam dosamu. Begitu jawabannya. Silakan. Di mana dalilnya itu? Konteks? Yohanes pasal berapa tadi? 24. Pasal 8 ayat 24. 8 Jones. Oke, brother, bro admin TikTok ambil dalil dari Bibel ya. Yes. Iya. Dan Bibel persepsi bro admin itu firman Tuhan. Iya, karena kita Kristen kan, jadi otomatis Bibel ya firman Tuhan gitu. Oke, yang Bibel firman Tuhan artinya dalam Bibel tidak ada kontradiksi ya. Dalam firman Tuhan. Perjanjian lama atau perjanjian baru? Ya gini, kita kalau ada pun misalkan perbedaan itu tidak dianggap kontradiksi, tapi kita diwajibkan untuk lebih mengerti ya. Akhirnya ketemu kalau itu anggapan sebagai saling melengkapi gitu, Pak. Brother Zia. Yes, artinya orang lihat kontradiksi, itu tidak kontradiksi. Kenapa, bro? Ya sebagai iman Kristen memang harus berpikir pertama itu seperti itu dulu. Iya. Artinya iman Kristen atau akidah Kristen lihat kontradiksi, tapi tidak percaya itu kontradiksi ya, seperti itu. Iya, kita harus kita pikir dulu. Oke, sekarang saya lihat 2 tambah 2 jumlah 4. Tapi saya gak mau percaya itu 4, saya mau percaya itu 5. Bisa atau tidak? Ya, kalau matematis kan itu sudah paten ya. Semuanya Logik, Pak. Itu di dalam Bibel ada masalah matematika juga, bro. Yang kontradiksi numerik itu masalah matematika. Bukan masalah yang bahasa itu. Ada masalah matematika juga, Pak, di dalam Bibel. Yang mana yang kontradiksi, Pak? Oke. Tunggu, Pak, saya buka itu referensi ya. Ada Shoaib Abu Hadid. Brother, tidak ada. Coba saya panggil dulu. Brother Indra bisa bahasa Hebrew ya? Bisa, cuman tidak bisa buka. Bro, saya tidak bisa share screen, brother Zia. Tidak bisa share screen. Yes. Siapa yang bisa share screen? Sebentar, saya cari Sueb dulu. Saya panggil Sueb dulu. Ya, tunggu Bratu. Namanya anak beradik, panggil dia. Itu di perjanjian baru atau perjanjian lama ya? Dalil mana, Brother Zia? Ya, bro. Perjanjian baru ada masalah juga, bro. Dalam baru ada masalah juga, bro. Masalah matematika, masalah counting, masalah numerik, banyak, Pak. Ya, kalau bisa yang perjanjian baru saja. Ya, kalau nanti bisa, saya bukakan. Ya, kalau perjanjian lama kan ya kita udah nggak pakai lagi. Perjanjian baru atau perjanjian lama kita pakai apa? Baru atau lama? Yang baru saja, yang baru. Oke, dalam saya baru kasih. Bisa buka, brother. Iya. Matthew 2 ayat 28, chapter 1. Chapter 28 ayat 1. Ya. Gimana? Sudah buka? Sudah.
Matthew 28 ayat 1. Ya. Bisa baca bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia versi LHI ya. Setelah Matthew hari 20 ya. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu ini, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Berapa wanita di sini, bro? Berapa, Pak? Berapa wanita di sini? Wanita ini. Wanita berapa di sini? Kalau di sini 2 ya, Maria Magdalena sama Maria yang lain ya. Dua. Oke. 2 wanita. Bisa buka Mark 16 ayat 1. Ya. Bisa baca bahasa Indonesia? Ada sebentar. Oke. Setelah lewat hari Sabat, Markus 16 ayat 1, setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan menyaki Yesus. Di sini ada berapa orang, bro? Ini 1, 2, 3. Oke. Bisa buka Luke 24 ayat 10. Buka apa? Sorry. Lukas 24 ayat 10. Lukas 24 ayat 10. 24, 10. Bentar. Ya. Versi lainnya Lukas pasal 24 ayat 10. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdalena dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Di sini berarti ya. Oke. Bisa buka John 20 ayat 1. Yohanes, benar. Yohanes 20. Oke, bentar. Bunyi ngung gitu apa ya, Pak? John 20 ayat 1. Oke. Ini Yohanes 20 ayat 1, pada hari pertama minggu ini, pagi-pagi benar, ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Di sini berapa wanita, bro? Di sini 1. Oke. Ini semua perjanjian baru ya? Matthew, Luke, James, ini semua betul. Baru ya? Bukan perjanjian yang lama ya? Oke? Iya. Matthew cerita 2 wanita pergi di tomb. Mark cerita 3 orang. Luke cerita banyak wanita. Yang John cerita 1 wanita. Apa yang benar, bro? Berapa pergi? Konteks semua sama, bro. Jazakallah khair. Kalau ini masuknya eksegesis ya. Ya, oke. Masalah perbedaan pemberitaan memang betul ya, kita tidak menolak itu. Kalau ditanya mana yang benar ya, kita menganggap semuanya benar. Berangkat dari pemberitaan yang disampaikan di dalam Yohanes, Matius, Markus, sama Lukas. Kita sebagai Kristen menganggap semuanya benar. Karena di satu sisi dasar yang paling bisa kita pakai cuman ini aja sih, perkataan Yesus. Jadi bentar ada perkataan Yesus yang ini yang paling kita sering jadikan dasar untuk
menjawab kira-kira ketika ada perbedaan seperti ini, bagaimana sih tanggapannya gitu ya. Bentar, saya buka dulu. Nah ini. Pertama, mengenai peristiwa itu, mana yang benar antara jumlah, kita tidak tahu secara pasti, tetapi kita percaya bahwa ada peristiwa itu. Pertama, peristiwa kematiannya, kebangkitannya juga. Dasar yang paling bisa kita pakai untuk mengimani itu sebagai suatu pemberitaan yang benar, meskipun narasi yang disampaikan yang satu wanita, yang satu dua wanita, yang satu banyak wanita, bahkan yang satu lagi hanya satu orang, itu berbeda-beda, tapi dasar yang paling sering kita pakai itu ya perkataan Yesus. Yesus bilang begini di Yohanes pasal 20 ayat 29, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Jadi di sini konteksnya kayak karena saya tidak melihat secara langsung, tetapi saya hanya percaya mengenai pemberitaan itu. Masalah jumlahnya, kepastiannya kita nggak ngerti. Paling bahasa yang bisa kita pakai yaitu saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Dasar yang bisa kita pakai ya hanya ini. Ya, gitu saja. Oke. Saya mau bertanya, di dalam Matthew 28 ayat 1 yang ada dua wanita yang pergi di kuburan Isa bin Maryam alaihissalam, di dalam Bible tulis yang New Testament, itu firman Tuhan atau firman Matthew? Spesifik aja Pak, yes or no? Iya, oke. Enggak, kalau di kekristenan ini kan pengakuan iman, Pak. Lebih sering disebutnya pengakuan iman atau kesaksian lah, cara mudahnya. Bukan bro, ini saya mau cerita itu statement dua wanita yang pergi kuburan Isa bin Maryam dalam Matthew. Itu firman manusia atau firman Tuhan? Itu pemberitaan Matius. Berarti perkataan itu firman, pengakuan ini Matius. Ini bukan firman Tuhan, itu firman Matius. Itu perkataan Matius ya. Oke. Dua yang di dalam Mark, Mary, and ada tiga wanita. Itu firman Mark atau firman Tuhan, bro? Markus juga sama, itu pengakuan iman Markus ya, pemberitaan Markus ya. Lukas juga sama. Oke. John juga kalau sama. Yohanes sama ya, pemberitaan dari Oke. Yang ini bukan firman, ini yang informasi yang Matthew, Mark, Luke, John kasih itu bukan dari firman. Artinya bukan dari ini bukan dari Tuhan. Ini tulis sendiri ya, persepsi atau eyewitness ya. Benar? Itu ya pemberitaan mereka, pemberitaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Oke, saya mau bertanya, kenapa saya percaya book Bible seperti Tuhan ada yang campuran kol munhasyia, bro? Silakan kembali jawab. Sebentar, saya nggak mudeng tadi, gimana? Oke, kenapa saya percaya Bible yang bro sendiri cerita seperti itu, Mark, Luke, John, dan Matthew, ini bukan firman Tuhan, ini firman Mark, Luke, James, Matthew. Okay, ada campur tangan. Manusia, bagaimana saya yakin ini firman Tuhan, ada campur tangan manusia. Ini bukan firman Tuhan 100% ya, yang klaim seperti kita, bro. Iya, oke. Pertama, gini Pak, dasar pemikiran saya sebagai Kristen memang berbeda dalam hal mengartikan firman Tuhan. Ketika dikatakan atau ada pertanyaan, apakah Alkitab firman Tuhan? Ya kita jawab jelas firman Tuhan. Kedudukannya itu perkataan-perkataan Tuhan yang kita anggap sebagai sesuatu yang suci lah atau yang benar. Disebut firman Tuhan, iya kita mengatakan itu.
Tetapi kalau pertanyaan tadi, bagaimana saya percaya dengan Bible sementara itu bukan firman Tuhan, tetapi tulisan-tulisan daripada Yohanes, Markus, Matius, Lukas, kan gitu ya? Beda. Itu bukan 100% firman Tuhan, ada persepsi orang lain juga, Munasya. Ya, dari awal memang pemahaman kita sebagai Kristen yang disebut firman Tuhan itu ya pengakuan ini kita anggap sebagai firman Tuhan. Yang brother Bible New Testament yang bro kasih info waktu saya pertanian itu firman Tuhan atau tidak, tapi bro bukan cerita seperti itu ya, ada yang campuran dari Munasya bro. Betul. Dan langsung bro cerita itu firman Tuhan. Yang firman Tuhan 100%, 100%, kenapa ada tulis dari Munasya bro yang tu persepsi sendiri? Artinya Bible tidak bukan 100% firman Tuhan ya. Ada yang persepsi Munasya juga di dalam. Yang Munasya tulis sendiri bukan dari bukan firman Tuhan ya. Begini, mungkin beda konsep ya. Ketika dikatakan firman Tuhan itu memang ada yang membagi, ada yang bilang membagi. Yang disebut firman Tuhan adalah perkataan Yesus, yang ini bukan firman Tuhan. Kalau di Kristen nggak seperti itu sih. Jadi pengakuan saya bukan cerita untuk Kristen percaya apa. Saya cerita untuk otak rasional ya, otak logikal ya sekarang. Itu umum ya. Otak rasional, otak umum. Kenapa otak rasional dan otak yang pakai logik, kenapa mau percaya Bible firman Tuhan yang bro sendiri cerita yang kasih info ada tulis dari orang Munasya juga, itu bukan firman Tuhan 100%. Kenapa? Kenapa saya gak mau kenapa saya gak mau panggil kitab itu 100% dari Tuhan, tidak ada campuran tangga dari Munasya. Ya paham, saya sudah paham. Ya, karena perkataan atau pemberitaan ini bisa divalidasi dari hal-hal atau buku-buku lain seperti buku sejarah. Benar. Jadi intinya Bung Cia, ini adalah kesaksian dari masing-masing penulis, gitu ya, Bu Admin ya? Ya seperti. Opung ya, ada tidak nih? Campuran film ada Opung ada. Campuran dari Bro Admin itu cerita sekarang. Ada firman Tuhan juga dalam Bible, ada firman Munasya juga yang persepsi sendiri, campuran, bukan 100% dari Tuhan. Yang saya percaya, kenapa saya yakin kitab yang bukan 100% dari Tuhan? Saya mau asli, original. Ya kan? Yang misal orang pergi mau beli baju leather itu nama bahasa Indonesia apa itu? Kulit ya? Iya, kulit. Nah, saya mau beli sepatu bikin dari kulit sapi misal. Yang saya mau cari asli atau saya mau cari yang kulit ada campuran plastik atau resin? Tidak toh? Yang orang mau beli kulit ya mau beli asli ya. Iya asli. Tapi Bible ada campuran dari Munasya, bagaimana saya yakin itu 100% dari Tuhan? Itu saya mau bertanya. Jazakallah. Yes, seperti itu. Mana sudut pandang Anda? Brother mau skip? Brother mau skip? Bro Edwin mau skip? Di pasaran. Jangan skip dulu sebentar. Ya itu kalau dijawab dari iman juga nggak bisa ya, kan ini pertanyaannya bukan iman. Jadi karena informasi yang disampaikan Yohanes bukan yang soal orangnya ya, jumlah orangnya, tapi peristiwa mengenai salibnya itu bisa divalidasi dari
cerita lain atau sejarah. Sehingga kita percaya itu. Berawal dari percaya dengan peristiwa salib, sehingga kita percaya dengan pemberitaan lain yang disampaikan Yohanes, yang meskipun untuk validasi dari sisi sejarahnya tidak kita temukan, terutama tadi pertanyaan mengenai jumlah-jumlahnya. Jadi dasar saya sebagai orang yang berpikir rasional otomatis harus mencari validasi di luar catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Karena tidak bicara iman, maka validasi yang bisa kita cari adalah karena ini bentuknya berita, berarti harus ada berita lain dari sumber lain, entah mungkin dari orang-orang yang tinggal di sana juga yang memvalidasi peristiwa ini. Nah, ternyata ada juga, yaitu dari catatan sejarah yang memberitakan tentang peristiwa salib. Artinya kejadian salib itu memang benar-benar ada. Ada orang yang tidak berdosa tapi disalib di zaman pemerintahan. Dan pada waktu itu juga ada ajaran Yahudi. Itu berawal dari validasi itu, sehingga kita menjadi percaya dengan tulisan-tulisan lain yang ada di pemberitaan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Saya nggak bicara iman ini ya. Oke, saya gak mau peras. Kita ada Shoaib di bawah. Shoaib naik dulu. Bang Indra, saya ganti sebentar dulu ya. Iya. Pak Vivo jawab, Pak Vivo nggak apa-apa. Oke, brother admin, saya mau skip ini. Kenapa? Ya mungkin saya mau Anda berpikir dulu bagaimana ya. Saya nggak mau peras kita. Oke, yang pertanyaan yang kedua, persepsi Anda Tuhan itu adil atau tidak? Gimana Pak? Apa tadi? Sorry. Tuhan itu adil atau tidak? Adil atau tidak? Ya adil. Ya adil. Bisa kasih tahu saya definisi adil, bro? Adil itu ya apa ya? Adil itu ya menepati atau sebanding. Artinya justice ya. Gak mau salah dengan orang yang orang tidak salah ya. Iya. Oke. Anda persepsi Jesus sacrifice di salib untuk dosa semua manusia? Iya, ada. Oke. Saya mau bertanya, brother, kenapa Tuhan, persepsi Anda, sacrifice the only Son of God untuk orang dosa lain yang Jesus tidak pernah dosa itu? Tidak, itu bukan kontradiksi dengan definisi adil yang akidah kita? Berarti maksudnya mengenai pengorbanan Yesus itu ya? Iya. Kenapa Tuhan sacrifice Jesus untuk orang dosa lain? Yang lain orang dosa, tapi Jesus sacrifice, Jesus meninggal untuk orang dosa lain yang Jesus tidak pernah dosa itu. Itu bukan kontradiksi definisi adil, Pak, untuk Tuhan. Berarti itu dianggap tidak adil gitu ya? Iya, berdasarkan definisi adil itu tidak masuk. Gitu. Adil, oke, saya ambil ini dulu deh di KBBI ya, biar nggak salah paham juga. Adil kan di sini artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Adil, berpihak pada yang benar, berpegang pada kebenaran. Sepatutnya tidak sewenang-wenang, oke. Gimana ya jawabnya ya?
dengan peristiwa Yesus. Kalau mau di skip aja. Enggak. Aku lagi memahami pertanyaannya, soalnya agak ini ya. Mungkin bisa agak biar aku ngerti yang sepenuhnya bahasa Indonesia gitu. Oh begini. Oke, Abu Hadi translate dulu. Yes. According to the definition of Tuhan, Adil. According to the definition of the Adil, Tuhan means God do justice. Yeah, I want to ask why Jesus was sacrificed for the sin of other people that he never did himself, because he was sinless according to the Aqidah of the Christians, that Jesus never did sin, but he was sacrificed by the God for the sin of other people. That means if someone done to do zina or done to alcohol or any other sin, he was sacrificed for that sin. I want to ask, is this not contradiction with the definition of adil? Ya, silakan. Ya, jadi kenapa Yesus itu dalam keimanan orang Kristen harus mati demi dosa orang lain, di mana Yesus tidak melakukan dosa itu, seperti mereka minuman keras, dan ini merupakan sebuah kontradiksi dari pengertian adil itu. Begitu, Bro Admin. Oke. Jadi kalau menjawab itu terus terang kita harus mengambil asal mulanya ya. Asal mula di mana kenapa sampai harus Yesus menjadi penebus atau pengganti maut untuk semua orang. Iya. Kembali kepada pengertian adil, Bang. Ini yang dimaksudnya adil. Kan tadi Tuhan itu kan adil. Nah, iya. Apakah Yesus itu mengorbankan dirinya untuk dosa manusia sementara dia tidak melakukan dosa itu, tapi dia dikorbankan? Apakah itu adil gitu loh? Kalau konsep adil dalam definisi Tuhan itu kan pertama gimana ya kalau bilang definisi Tuhan ya? Bukan definisi Tuhan, bro. Definisi adil. Definisi Tuhan semua orang tahu. Definisi adil, bro. Begini dulu, coba dijelaskan dulu definisi adil yang benar tuh yang gimana, yang menurut jenengan gitu. Biar aku nyambung sedikit aja. Itu dictionary Oxford dan semua dictionary dari dalam Amerika mayoritas orang tulis dari orang agama Kristen nih, bro. Oke. Di dalam Oxford apa, brother? Bisa buka dalam bahasa Indonesia, ada dalam bahasa Indonesia juga. Saya ada di sini bahasa English, bro. Kalau bahasa Indonesia pakai dari konsep kamus KBBI. Tadi sudah dibaca sama Bro Admin. Ini definisi adil dari mana baca dalam lugat from the book of the dictionary, buku lugat atau buku Bible? Buku bahasa. Kamus besar apa yang baca? Apa tadi Bang, Bro? KBBI itu adil itu artinya sama berat, tidak berat sebelah, tidak memihak. Oke. Adil itu artinya sama berat, tidak memihak, apalagi tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Seimbang. Seimbang. Ya. Itu tiga karakteristik dalam definisi adil. Kontradik dengan akidah crucifixion atau tidak, Bro Edwin? Kalau ini ya tidak sih. Oke, menurut brother tidak. Bro Admin tidak, brother Zia? Tidak. Oke, saya mau bertanya. Kamu ada anak, bro? Ada anak? Ada anak. Saya mau bertanya contoh ya. Bisakah kamu membunuh anak Anda untuk orang dosa lain? Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Yang posisi kamu besar atau Tuhan besar? Tidak bisa. Ya, artinya posisinya ini mana yang lebih besar, Tuhan atau posisi siapa besar, Tuhan atau Anda? Nggak bisa dibandingin dengan itu sih. Brother Edwin, itu saya posisi kita sebentar. Anda besar atau Tuhan besar? Yang Tuhan besar ya dari kita ya. Ya, semua sepakat itu. Oke.
artinya kamu lebih adil dari Tuhan sekarang. Yes. Subhanallah. Enggak. Luar biasa. Bentar. Pasti ya, saya jawab dulu ya. Luar biasa. Saya jawab dulu. Saya agak nyambung sedikit. Tadi berkata mengenai masalah adil dan tidak. Dikatakan bahwa peristiwa penyaliban ini tidak sesuai dengan hakikat keadilan, begitu ya Pak. Tapi bagi kami ini sesuai karena begini. Dosa itu berangkat, kalau di dalam Kristen kita percaya dosa itu berangkat dari perjanjian. Perjanjian itu ada dua belah pihak. Yang pertama adalah pihak Tuhan, yang kedua adalah dari pihak manusia. Perjanjian yang pertama paling bisa kita ambil itu adalah perjanjian antara Tuhan dengan Israel. Kesepakatannya di situ jelas. Jadi barang siapa ingin menjadikan Tuhan atau Allah sebagai Tuhannya, itu harus mengikuti perjanjian-perjanjian yang sudah ditentukan di situ. Yang tidak mengikuti perjanjian itu dianggap berhutang atau berdosa. Nah, bentuk keadilan yang Tuhan berikan, karena Tuhan sendiri yang mengadakan perjanjian dan perjanjian itu kekal, sehingga tidak mungkin untuk dibatalkan. Tuhan sendirilah yang datang untuk membatalkan perjanjian itu dan memberikan perjanjian yang baru. Kalau dulu Taurat diberikan dalam bentuk tulisan, peraturan-peraturan kepada Yahudi, yang sekarang perjanjian atau Taurat itu diberikan langsung kepada manusia, ditanamkan ke dalam hati. Itu sesuai ada ayatnya sih. Jadi keadilan di sini datang dari Tuhan sendiri, karena Tuhan yang memberikan janji atau perjanjian, Tuhan sendiri yang menarik janji itu. Karena akibatnya manusia ini menjadi main hakim sendiri dengan perjanjian-perjanjian itu. Sebagai contoh, Farisi yang menghakimi umat tidak boleh masuk ke dalam tempat ibadah, atau mungkin yang tidak sunat tidak boleh menyembah Tuhan dan lain sebagainya. Kira-kira seperti itu bentuk-bentuk yang saya tangkap ya, makna adil dan tidak. Kalau di Kristen saya kebetulan Tritunggal, jadi saya percaya Tritunggal tidak bisa dibandingkan dengan seorang ayah, benar-benar ayah manusia mengorbankan anaknya yang manusia juga, tidak bisa disebandingkan dengan itu, Pak. Kira-kira gitu jawaban saya, semoga bisa dimengerti. Ustaz ya mendengarkan bahwa itu kehendak Tuhan sendiri. Kira-kira bagaimana? Brother Zia? Nubuatan begitu. Brother bro admin TikTok, ada di dalam Bible, Old Testament atau New Testament, perjanjian lama atau perjanjian baru, Tuhan sudah janji dengan orang lain atau orang manusia yang saya mau sacrifice Jesus untuk orang dosa lain. Sebentar. Janji untuk orang Malaysia nggak ada. Kalau untuk orang Malaysia, bukan Malaysia. Munasia itu beliau bilang manusia. Itu manusia. Sorry. Iya, manusia. Sorry. Kalau di dalam perjanjian lama ada, sebentar ya. Saya buka, saya pakai. Sorry, saya nggak begitu hafal ya. Ya, silakan dicari. Saya sapa dulu nih. Go man, bro. Open mic, bro. Oke, baik. Oke, selamat siang semuanya. Yang tadi aja ya. Jadi sebentar. Bro. Ya. Bro Gomen, nanti ada giliran dengan Anda sendiri ya. Nanti ada giliran dengan Anda sendiri. Sekarang dengan Bro Admin dulu ya. Oke? Kenapa nggak sambil itu aja ya? Kenapa jangan. Langsung misalnya Bro Admin biar sebentar. Nanti ada giliran dengan Anda, Bro. Nanti giliran habis dengan Bro Admin terus dengan Anda gitu. Ya begitu ya. Atau beliau sendiri persilahkan kalau memang.
Ya saya 53 bisa itu bro admin dipakai. Oke, makasih. Ya, kasih aja referensi, tapi nanti biar sama bro admin dulu. Begitu. Biar enak kan diskusinya. Ya udah, saya juga nanti mau itu ya, mau bahas tentang dosa. Saya 53 ya. Iya. Bahas dosa waris itu nggak dikasih masuk. Oh. Jadi saya 53 boleh itu, bro. Sama nanti dosa waris. Oke. Kita undang Ustadz Alfat ya kemarin ya, yang bahas dosa waris ya. Oh ya, nanti saya undang Ustadz Alwan. Iya. Oke. Yuk. Okay. Yesaya 53 pasal berapa tadi, sorry? Bibil apa? Gospel apa? Yesaya 53, tapi enggak sih, menyambung tadi Pak Anu. Yesaya mengenai Yesaya chapter apa bro? Tadi katanya Yesaya 53. Pak Yesaya 53 chapter 53 ayat apa bro? Wah, saya tadi nggak nyimak ya. Ayat apa Pak Goman? 36 itu sering dijadikan. Yesaya 53. Yesaya 53 ayat 5. Itu bisa jadi contoh bahwa orang lain Yesaya 53 ayat lahir. 53 ayat 5. Ayat 6? Ayat 5. Ayat 5. Oke, saya buka juga tuh. Tunggu dulu. New International Version ya. Iya bro, saya sudah buka. Baca dalam Indonesia. Siapa saya yang baca? Dalam Indonesia. Benar, tak bacain Pak. Tetapi izin ya, bro adminnya saya yang baca ya. Ya boleh. Jangan yang satu orang cerita, Bro Edwin yang baca dulu, Gomen nanti ya. Tunggu dulu. Iya. Silakan Bro Edwin bahasa Indonesia. Oke. Yesaya 53 ayat 5. Silakan. Ya, bunyinya begini, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya. Dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemudian yang 6, kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita Tunggu dulu bro, tunggu dulu. 5 sampai 6. Saya mau buka dulu. Sorry. Sudah ganti passage loh. Sorry. Oke, silakan. Ini ayat 6 sekarang ya. Oke, silakan bro. Kita sekalian sesat seperti domba. Masing-masing kita mengambil jalannya sendiri, tetapi Tuhan telah menimpakan kepadanya kejahatan kita sekalian. Udah? Sudah. Di sini pertama saya mau bertanya dengan brother. Ini ayat 5 dan ayat 6. Ini call siapa? Ini firman Tuhan atau firman manusia? Ini perkataan Yesaya. Bro, Yesaya. Tunggu dulu. Spesifik dulu. Ini jangan cerita ini firman Yesaya atau apa. Saya bertanya, ini ayat 5 dan 6. Ini firman Tuhan atau firman manusia? Dua-duanya. Ya, dua-duanya. Ini kan inspirasinya dari Tuhan kan. Pesannya dari Tuhan disampaikan sama Yesaya. Ini inspirasi dari Tuhan, artinya revelation ya. Dari Tuhan ya. Wahyu dari Tuhan ya. Iya. Oke. Yang waktu saya bertanya dengan kita Matthew, Mark, Luke, John. Itu firman Tuhan atau manusia, kita langsung kembali jawab ini bukan firman Tuhan, ini firman manusia dan bukan revelation juga ya, bukan inspired juga ya. Yang bagaimana sekarang kamu tahu, tunggu dulu bro.
bagaimana sekarang kamu tahu yang Mark, Matthew, Luke, John yang saya kasih kontradiksi dalam Bible New Testament itu bukan firman Tuhan, ini manusia, dan sekarang kita tahu itu revelation dari Tuhan, bukan dari manusia. Artinya firman Tuhan ya. Bagaimana kamu tahu ini firman Tuhan dan ini firman manusia? Ya dari catatan ini ya, catatan secara penulisannya ya. Dan tulisan di sini, but he was pierced for our transgression. Itu di sini tulisan itu bukan, itu orang cerita that ini orang meninggal, Jesus sudah meninggal untuk dosa saya. He was crushed for our iniquities and punished that brought us peace was on him, and by his wounds we were healed. Itu ayat 5 itu firman, bukan firman Tuhan bro, itu firman manusia. Iya, konsepnya kalau di kita firman Tuhan yang disampaikan melalui nabi. Nabi kan maksudnya perantara. Iya, benar. Oke. Yang sekarang kamu kasih info saya ayat nomor 5 itu wahyu dari Allah, dari Tuhan ki prophet ya, benar? Oke, tapi di sini dalam Matthew yang waktu saya bertanya ada dua wanita dan ada 3 orang dan ada banyak wanita dan ada 1 wanita. Kita langsung kasih info saya John, Matthew, James and Mark itu tulis sendiri, ini bukan firman Tuhan. Tapi di sini kamu kasih info ayat nomor 5, Yesaya 53 ayat 5 itu firman Tuhan bukan manusia. Bagaimana kita tahu? Bukti apa bro? Pertama bukti ini ya, keberadaan tulisan ini, Pak. Yesaya menuliskan itu sebelum ada peristiwa Yesus, sehingga kita menganggapnya itu sebagai pesan dari Tuhan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya. Berbanding sama Bible atau Perjanjian Baru, itu benar-benar berita kenyataan yang dialami langsung oleh para penulis Perjanjian Baru dan diberitakan. Artinya cerita pengalaman langsung. Kalau yang tadi wahyu, kalau yang Perjanjian Baru itu pemberitaan kejadian langsung, kejadian nyata. Kira-kira begitu perbedaannya. Oke, yang bukan masuk logik tapi ya saya mau peras lagi. Ayat 5 dan 6 di sini di mana ada tulis yang Tuhan janji dengan manusia untuk sacrifice Jesus untuk orang dosa lain. Di mana itu janji? Di mana promise di sini? Ada tertulis bahwa ada Yesus itu dinubuatkan untuk disalib di ayat Yesaya 5:35 dan 6, di mana bunyi bahwa di situ akan disalib untuk menghapuskan dosa. Itu maksud pertanyaannya. Silakan, Bro Admin. Ya, ini sebagai bentuknya ini tadi ya saya yang sebentar Abu sebentar. Halo Abu, sebentar dulu admin. Abu. Halo. Ya, silakan Pak. Iya, gimana? Sebentar ya. Begini, saya masuk pun nggak ada artinya, saya lihat waktu nggak ada sama saya karena Jaya tadi, Muhammad tadi, kalau Pak Pipo janganlah katanya. Dia udah sebelum saya bicara dia udah angkat bendera ya. Terima kasih ya Borojia. Rekan-rekan semua, kebetulan saya di samping gereja, nanti ini sebentar nanti keluar gereja nanti saya masuk balik. Makasih, thank you my friend. Ya makasih ya. Iya bro admin TikTok. Oke, mungkin di ayat yang nomor 1 itu sebagai ini ya pemberitaan dari Yesaya ya. Yesaya memang tidak nomor 1.
Yesaya kan Oke, tidak sekarang saya buka full mengalami. chapter ya. Oke, saya baca dalam English, kamu mengerti bahasa English, bro? Ya, oke. Oke. Saya baca pelan-pelan ya. Yesaya 53 ayat 1. Who has believed our message and to whom has the arm of the Lord been revealed? Question mark. Ayat number 2. He grew up before him like a tender shoot and like a root out of dry ground. He had no beauty or majesty to attract us to him, nothing in his appearance that we should desire him. Ayat number 3. He was desired and rejected. He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in the low esteem. Ayat number 4. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we consider him punished by God, strict by him and afflicted. Ayat number 5. But he was pierced for our transgressions, he was crushed for our iniquities, and the punish that brought us peace was on him, and by his words we are healed. Ayat number 6. We all like sheep have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all. 1 sampai 6. Di sini tidak ada firman Tuhan yang saya sacrifice the only son, yang anak sendiri Jesus untuk dua orang dosa lain. Nah, ini firman semua manusia, bro. Bukan dari Tuhan. Bagaimana? Oke, memang gini Pak, para murid mengartikan Yesus sebagai penebus, kemudian sebagai Mesias, bukan datang dari satu ini aja sih. Tapi saya akan coba gunakan dari ini ya, pengakuan Yeremia di pasal 31 ayat 31 Pak. Apa tadi itu kan gospel dari, apa? Yeremia 31. Yeremia itu ayat. Bukan New Testament ya? Old Testament itu ya, Yeremia. Iya. Perjanjian lama. Yang kamu cerita sekarang kamu tidak percaya perjanjian lama. Sekarang kamu kasih diri dalam perjanjian lama. Bukan begitu. Brother, bro, di sini orang semua saksi. Waktu saya bertanya dengan brother, kamu percaya perjanjian lama atau perjanjian baru? Yang kita langsung kembali jawab, saya pakai perjanjian baru, bukan lama. Di dalam perjanjian baru, kasih saya dalil untuk kontradiksi. Yang saya mulai dari perjanjian baru. Yang sekarang untuk crucifixion, atau kamu kasih dalil dari perjanjian lama, bukan baru. Oke, begini. Itu terserah Anda. Terserah Anda mau kasih dalil dari perjanjian. Tunggu dulu bro. Itu terserah brother mau kasih dalil dari perjanjian lama atau baru. Saya tidak ada masalah. Tapi konsisten dulu ya. Oke, silakan. Ya. Karena ini kan tadi pertanyaannya sudah bergeser mengenai Tuhan, sama yang ini mengenai peristiwa Yesus sebagai yang menebus dosa setiap manusia, di mana buktinya ada di perjanjian lama. Sehingga mau tidak mau kita membuka perjanjian lama. Tapi tadi pertanyaan di awal membahas mengenai bukan bro. Saya cerita seperti itu di mana ada dalil dari perjanjian lama atau baru. Isa ibn Maryam alaihissalam sudah sacrifice untuk dosa orang lain, di mana Tuhan janji, where God promised that he would sacrifice his only son for other people's sin, di mana yang ada yang satu dalil dari Paul. Oke, saya kasih kamu hint. Ada yang Paul cerita. Ada 12 disciple murid Isa ibn Maryam, 11 murid tidak cerita, sendiri yang Paul cerita seperti itu. Oke. Kamu mau passage? Saya kasih kamu. Oke. Yang Paul yang cerita seperti itu, bro. Ada 12 disciple. 12 murid untuk Jesus. Persepsi orang Kristiani, yang persepsi Muslim orang beda. Persepsi orang Kristiani ada 12 disciple murid
orang Isa ibn Maryam. Yang 11 orang tidak percaya seperti Paul ya. Yang Paul yang sendiri percaya seperti itu. Yang ini persepsi Paul sendiri bro. Isa ibn Maryam tidak kasih info seperti itu. Neither Tuhan kasih info seperti itu. Silakan buka Paul itu bro. Cari dulu. Ayat berapa tadi? Surat-surat Paulus. Iya, surat Paulus yang mana? Surat Paulus yang mana, Pak? Oke. What's the number? Chapter. Paul. Brother Sia. Ya, tunggu ya, saya kasih. Romans 5 chapter 5 ayat 6 sampai 8. Buka dulu bro. Roma 5 ayat 6 sampai 8. Roma 5, oke. Ya, sudah. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. 7. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Ya. Oke. Iya. Ini call siapa? Ini surat dari Paulus untuk Roma ya. Ini persepsi Paulus, persepsi Tuhan atau persepsi Jesus? Saya mau bertanya itu. Ini kan penafsiran Paulus ya, menjelaskan kepada jemaat. Iya, brother admin saya tahu. Yang kita gak tahu itu Paul cerita seperti itu, saya kasih info ke kamu ya. Paul, ini persepsi Paul. Saya mau bertanya, ini persepsi Paul, persepsi Jesus, Isa ibn Maryam alaihissalam yang persepsi orang Muslim, atau persepsi Tuhan, God, Allah, whatever persepsi kamu mau panggil nama. Persepsi Paul. Ya. Persepsi Paulus, ya. Paulus itu orang dosa, atau Paul bisa dosa atau tidak? Persepsi kamu? Bisa. Bisa dosa. Artinya, dosa, ya. Artinya Paul bisa salah juga, tulis ya. Bisa juga. Persepsi Anda yang persepsi seperti itu Paul yang kasih bisa salah juga ya. Ya, sebagai manusia Paulus bisa salah. Tapi dalam hal ini kalau masalah Roma ya gimana ya, kalau dari pemberitaan Roma kita nggak mau dituntut secara iman untuk percaya ini karunia Roh Kudus, Pak. Memang ada tuntutan itu sih. Brother, di dalam kamu cari sendiri ya. Dalam Bible tidak ada yang satu konteks atau satu ayat clear cerita seperti itu yang dari firman Tuhan, tidak ada seperti itu yang Jesus died for the sin of the people. Tidak ada bro. Yang sendiri Paul cerita seperti itu. Yang 11 disciple tidak cerita seperti itu. 11 disciple Pak. Dari 12 disciple 11 murid tidak cerita seperti itu. Sendiri yang Paul cerita seperti itu. Baca Markus 10 ayat 34 bro admin. Markus berapa? Markus 10 ayat 34 itu perkataan Yesus. Tidak ada juga Pak.
silakan buka dulu. Oke. Oke, Matthew atau Mark? Mark 10 ayat 33 34 ya. 33 atau 34? Matthews, oke. Matius 20 28 banyak kok bro itunya bro. Satu ayat kasih aja bro, satu ya, Gomen satu aja kasih kamu bro admin. Nanti buka dan lihat satu-satu ya. Pertama mau lihat apa? Matius 20 ayat 28. Oke, Matius 20 ayat 28. Pak James Version. Pak Sia, sebentar. Saya mau bertanya sedikit. Berarti pada intinya Pak Sia kan mengatakan bahwa ini adalah persepsi manusia. Saya sepakat karena ini memang ditulis oleh Paulus sendiri. Tetapi dalam batasan iman kita percaya bahwa itu karunia Roh Kudus. Nah, ketika Pak Sia menjelaskan itu manusia bukan dari Tuhan, Pak Sia maksudnya ingin membuktikan apa gitu loh kepada saya. Kalau Pak Sia bilang ini bukan firman Tuhan, saya sepakat. Apa maksudnya bukan dari Tuhan langsung? Saya sepakat karena memang kenyataannya ini ditulis oleh Paulus. Tetapi dalam batasan iman, saya percaya bahwa Paulus diilhami oleh Roh Kudus. Jadi maksudnya yang brother itu dari Ruhul Kudus, yang Ruhul Kudus artinya gak bisa salah ya. Ya, kita harus mengimani itu. Dari sisi iman kita seperti itu. Oke, iman seperti itu. Yang iman pakai logik atau iman tidak pakai logik, bro? Kalau iman, kalau di Kristen kita harus berjalan bersama ya. Beriman ya harus tidak pakai logik juga. Beriman harus berpikir juga pakai logika. Beriman juga harus berpikir juga, Pak. Itu iman tidak pakai logik. Sejalan, tidak bisa sejalan iman saja. Iman gitu. Iya, tidak bisa iman saja, tidak bisa logika saja. Artinya harus sejalan. Kalau beriman dibuktikan dengan perkataan dan tindakan. Ya harus sejalan. Oke, bro, waktu saya kamu info contradiction dalam New Testament yang wanita 2, 3, 4 bania itu dari Ruhul Kudus atau persepsi sendiri? Nah itu, kalau bicara Roh Kudus itu berarti sudah masuk ke batasan iman saya sebagai brother. Saya tidak cerita itu masuk iman, akidah atau apa. Saya itu langsung mau bertanya. Oke. Yang waktu Matthew, Luke, James yang cerita, Matthew kasih info, misal Matthew kasih info 2 wanita, Mark kasih 3 orang, Luke kasih lebih banyak wanita, John kasih 1 wanita. Ini firman Tuhan dari Ruhul Kudus atau dari apa? Atau persepsi sendiri? Ya, pertanyaan Pak Sia kan ini dari Roh Kudus atau tidak? Jawaban saya. Iya. Ya, jawaban saya kalau Roh Kudus itu sudah pasti batasan iman, Pak. Karena di dalam logika Roh Kudus itu tidak masuk dalam logika. Brother, oke, itu info dari Ruhul Kudus. Ini info dari Ruhul Kudus. Info dari Ruh Kudus itu dalam batasan iman saya. Kalau menggunakan ukuran logika, Roh Kudus tidak bisa masuk logika. Otomatis jawaban yang benar kalau dalam ukuran logika itu tulisan manusia, karya manusia, pemikiran manusia atau penulis. Ruhul Kudus kasih info benar, tapi waktu manusia tulis itu salah. Itu, bro, seperti itu. Tidak bisa dihubungkan. Kalau misalkan dihubungkan, ya harus sejalan. Nggak bisa dihubungkan gitu. Jenengan mau cara berpikir dari mana? Dari logika atau dari iman saya? Kalau dari iman itu dari Roh Kudus, saya harus percaya 100% meskipun ada perbedaan pemberitaan. Tapi kalau mau pakai logik, secara logik pemikiran, Roh Kudus nggak masuk logika. Jadi itu adalah karya manusia, pemberitaan dari manusia-manusia ini, tulisan-tulisan Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Kalau bicara itu firman Tuhan bukan. Firman Tuhan mau diukur dari mana? Kalau dari logika, Tuhan nggak bisa masuk logika. Brother, tunggu dulu. Yang yang Ruhul Kudus kasih info Mark, Luke, James, John, whatever ya. Terserah berapa Bible ya yang tulis, Yang Ruhul Kudus
kasih info, okey ini firman Tuhan, harus tulis saja. Yang waktu tulis orang ini, yang waktu tulis salah atau tidak? Dalam hal pemerintahan, dia menulis menurut si penulis sendiri. Ini saya nggak bicara iman atau bicara Roh Kudus ya. Bukan masalah itu, bukan. Tunggu dulu bro, tunggu dulu. Ini satu-satu aja ya, jangan campuran. Okay. Ruhul Kudus kasih info Mark, Luke, James. Pertama kali Ruhul Kudus kasih info Mark itu ada 2 wanita. Matthew kasih info itu 3 orang. Luke kasih info lebih 3 orang, banyak wanita. Yang John kasih info 1 orang. Seperti itu, Ruhul Kudus kasih semua orang sama info, tapi waktu John tulis, John salah. Itu sama pertanyaan. Tidak. Gini. Bro Admin, saya bantu dikit ya. Jadi yang namanya diilhami Roh Kudus itu bukan didiktekan, ya. Jadi diilhami itu tetap dalam penulisan itu ada pengolahan dari manusianya, dari penulisnya. Bedakan antara diilhami sama didiktekan, Saudara Zia. Kalau misalnya saya kasih contoh gini, kalau ada 2 orang disuruh melukis diilhami Roh Kudus. Gomen, tunggu dulu. Brother, Gomen, mic mute dulu. Satu-satu, saya nggak bisa cerita semua orang satu kali bro. Satu-satu. Bro Edwin mau kembali jawab atau saya mulai diskusi dengan Gomen itu? Brother Bro Edwin mau kembali jawab atau saya mulai dari Gomen itu diskusi? Boleh sedikit aja nanti sama Gomen. Sama Bro Alwan ini. Yang kemarin saya mau masuk nggak boleh. Kalau bisa saya mau bahas tentang dosa waris. Baik. Oke, Brother Edwin, saya mau bertanya dengan kita. Brother saya mau bertanya dengan Anda, itu kenapa Assalamualaikum Ustaz. Itu ilham dari Ruhul Kudus ya? Atau tidak? Begini Pak, Brother, jangan begini, yes or no? With me spesifik dulu ya. Iya, jenengan mau jawaban dari logika atau dari iman? Saya pakai logika, yang kamu pakai apa? Brother Zia, let me explain him in Indonesia ya. I think he didn't understand. Begini pertanyaannya Brother Zia begini Bro Admin. Kalau semuanya diilhami Roh Kudus, kenapa penulis-penulis itu berbeda pandang? Artinya ada kontradiksi antara penulis-penulis itu. Sehingga pertanyaan Pak Zia, sebenarnya yang diilhami Roh Kudus ini penulis yang mana? Mungkin begitu maksudnya tadi. Silakan Bro. Iya, baik. Itu karena Bro Alwan sudah masuk, jadi saya kasih ini sedikit ya. Jadi tadi itu kasih contoh, diilhami itu bukan berarti didiktekan. Jadi ada 4 penulis, 4 diberikan ilham, tapi juga tetap ada pengolahan dari si penulis itu. Itu tadi sudah disampaikan sama Bro Admin sebenarnya. Jadi sekali lagi, diilhami bukan berarti didiktekan. Saya udah kasih contoh, kalau seandainya ada 2 orang, diilhami oleh Roh Kudus untuk melukis, apakah lukisannya akan sama? Tidak kan? Tentu ada karakter manusianya di situ. Tentu ada persepsi dari manusianya dalam melihat sesuatu kejadian. Itu tadi yang mau diceritakan oleh Bro Admin TikTok. Tapi kan Iya. Ya, silakan Brother Zia. Brother Zia. Oke. Begini bro. Oke. Artinya Gomen ada human factor, salah human factor dalam Bibel waktu tulis. Jadi kan sumbernya itu kan dari tulisan. Pada saat orang bro. Itu boleh jadi. Bro, saya katakan tidak. Tunggu dulu. Saya mau bertanya dulu. Tunggu dulu bro. Ruhul Kudus kasih semua ilham. Ruhul Kudus ada Ruhul Kudus dengan Mark, ada Ruhul Kudus dengan Luke, Matthew, James, John, whatever ya. Oke. Ini semua orang Ruhul Kudus pernah di sana dengan orang ya. Oke. Saya mau bertanya, I want to asking, misal Ruhul Kudus kasih satu wahyu ya, satu ilham. Tapi waktu ini orang tulis salah atau tidak? Yes or no? Jadi boleh jadi kesalahan itu adalah pada saat dia menulis ulang. Boleh jadi, saya katakan boleh jadi. Ya, jadi kan itu kan ada sumber tulisannya. Sumber tulisan dulu kan cuman dituliskan di perkamen kah atau di papirus kah gitu toh.
Itulah yang tuliskan orang aslinya. Boleh jadi pencatatan itu ada namanya mistranslation, boleh jadi, ya. Tapi yang namanya perkataan awal itu tidak salah. Tapi kembali lagi saya katakan, ilham itu bukan didiktekan. Jadi kalau misalnya harus persis sama antara Matius, Markus, sama Lukas, sama Yohanes, kenapa harus ada 4 kitab? Cukup 1 kitab aja, dan bukan copy paste. Jadi saya menganggap tulisan itu adalah hasil investigasi jurnalistik, seperti Lukas yang melakukan investigasi jurnalistik. Dia menanya kepada saksi hidup, kemudian dia menanya saksi hidup itu menerima firman Tuhan itu, apa yang dikatakan firman Tuhan, itulah yang dicatatnya. Tapi tetap ada narasi-narasi yang dibuat oleh si Lukas, seperti kepada Theodilipus bla 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 bla. Nah, itu kan tulisannya si Lukas. Kira-kira gitu memahami atau sudut pandang. Bottom line, closing statement itu Brother Gomen, Gomen, yang Ruhul Kudus tidak salah, tapi waktu orang ya tulis itu salah. Closing statement aja ya. Boleh jadi. Yes, boleh jadi. Pada saat kenapa saya yakin yang firman kenapa saya yakin dalam Bible yang ada error human factor, bro? Kenapa? Ini bukan asli 100% dari Tuhan, yang kita cerita sendiri. Ada yang human factor di dalam. Sudah. Bottom line, bro. Iya, betul. Ya, memang ada human factor di sana. Karena dalam pandangan orang Kristen, Alkitab itu terdiri dari wahyu kepada Musa, itulah yang kemudian tertulis mulai dari Kejadian, Keluaran, dan seterusnya. Terus ada catatan historikal orang Israel, ya toh? Yang tulis cerita sendiri sekarang di dalam Bible ada human factor, error human factor ada. Yes. Oke, itu bukan 100% firman dari Tuhan. Yang mungkin yang persepsi Anda, yang nas yang asli tidak ganti, tapi waktu yang orang tulis nasnya itu salah. Yang itu salah, dan kenapa saya percaya Bible itu firman Tuhan 100%, ada human factor yang kamu cerita sendiri seperti itu, bro. Jazakallah khair, itu saya closing statement, Brother Thatta atau lain orang continue ya. Jazakallah khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Sorry. Mungkin kalau tadi ukurannya logik, pemberitaan itu kan harus sama. Ya, secara logik memang itu dianggap berbeda, atau mungkin dikatakan tidak sama, tidak benar. Tetapi balik lagi, di belakang logik masih ada ukuran yang kita pakai, ukuran iman. Makanya kita bisa sebut, meskipun dalam pemberitaan yang berbeda, itu tetap sebuah kebenaran, karena itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi ketika ngomong Roh Kudus sudah pasti ukurannya iman, tapi kalau tidak ngomong Roh Kudus sudah pasti ukurannya logik atau kebenaran, fakta kejadian nyatanya. Jadi nggak bisa digabung yang katanya dari Roh Kudus tetapi pemberitaannya beda, nggak gitu urutannya ya. Kira-kira gitu sih maksudnya, atau gimana Pak, komen barangkali nambahin. Brother Zia, bisa saya masuk ya? Brother Alvan mau ke diskusi? Iya. Oke Alvan, brother, silakan. Saya sudah. Ini Brother Gomen sudah kasih info sendiri, ada human factor error dalam Bible, sudah itu. Sudah. Mengatakan errornya, tapi ada pengolahan manusia. Ada faktor manusia yang kemudian melakukan pencatatan. Brother, faktor manusia artinya error dari human error ya. Kan orang-orang kan masing-masing punya persepsi sendiri memandang sesuatu. Seperti misalnya kalau Anda seorang yang pernah mengikuti ada satu lukisan yang menurut sudut pandang bisa terlihat seorang wanita tua, bisa terlihat seorang wanita cantik. Apakah kemudian karena satu mengatakan itu wanita tua, satu mengatakan itu gadis muda, kemudian menjadi salah? Kan enggak kan? Itu dalam satu gambar loh itu, kalau Anda pernah mengikuti psikotes. Barangkali teman-teman yang sini juga pernah mendapatkan hal yang seperti itu. Satu gambar tergantung dari sudut pandang bisa menjadi dua. Satu mengatakan itu wanita tua, satu mengatakan itu gadis muda. Bukan, nggak ada yang salah, tapi persepsi orang yang melihatnya. Oke, saya mau kasih ke kita Anda contoh ya dari dalam Brother Alvan, saya minta 5 menit lagi ya. Bisa izin permisi saya? Silakan. Oke, saya mau kasih ke kamu contoh. Bisa buka Mark 15 ayat 17. Langsung aja dibacakan ya. Saya lagi ya, baca aja Pak, Brother Indonesia. Brother bahasa Indonesia aja baca, Gomen.
Atau siapa yang baca nih? Bro admin dong bacain, saya agak susah buka laptop saya, buka ini. Intinya oke lah. Memang ada narasi-narasi perbedaan. Saya udah paham mau kemana arahnya saudara Muhammad Zia. Ada narasi-narasi perbedaan di situ. Contohnya lah dulu lah. Jam berapa sih Yesus disalib? Contohnya kan. Ada yang mengatakan jam 9 pagi. Ada yang mengatakan jam 12. Antara Matius, Markus, dan Lukas semuanya menyatakan itu antara jam 9 ke jam 12. Matinya di jam 3. Tapi sama-sama jam 12 itu terjadi gelap. Yohanes mengatakan seolah-olah pada jam 12 itu masih dia di tempat Pilatus. Ya toh? Dan situ kan seolah-olah terlihat kontradiksi. Tapi kalau kita selidikin, ternyata itu kalau kita lihat bahasa Inggrisnya, mereka nggak mengatakan suatu bilangan itu. Mereka di bahasa Inggrisnya kalau dilihat itu adalah pada jam kesekian. Pada jam kesekian. Yang kemudian diterjemahkan di Indonesia, yang satu mengatakan jam 9, yang satu menyatakan jam 12. Tapi kalau kita lihat, kalau kita kaji lagi, ternyata Markus itu menggunakan masih punya mindset, pikiran, zona waktunya sistem Romawi, yang satu mengatakan zona waktunya sistem Yunani. Kira-kira seperti itu. Jadi kalau kita lihat ke Indonesianya seolah berbeda. Yang satu mengatakan jam 9, kira-kira seperti itulah. Iya bro, benar. Brother Gomen, saya gak mau critics hard ya. Saya gak mau hard criticism dengan orang Kristani. Ini saya bukan, saya bukan seperti itu. Tapi yang rational mind, otak yang rational, berpikir dia, yang klaim orang Kristani, Bible itu firman Tuhan. Bible itu firman Tuhan. Yes. Oke bro, Bible firman Tuhan, tapi ada kontradiksi, ada human factor ya. Artinya saya di sini harusnya orang ulama Kristani yang kasih info benar orang itu bukan 100% firman Tuhan, ada faktor human factor juga di dalam Bible. Itu saya mau request ya dengan Gomen. Jangan cerita langsung itu firman Tuhan, firman Tuhan, Bible itu 100%. Yang saya sudah diskusi dengan banyak orang Kristani, mulai dari umur 23 sampai sekarang saya umur 39. Semua orang cerita seperti itu. Yang Bro Edwin di sini, Brother Gomen, cerita seperti itu juga, firman Tuhan itu 100% firman Tuhan. Yang waktu saya buka kontradiksi, bukan itu bukan firman Tuhan, ini persepsi Mark, ini persepsi Luke sendiri, bukan ini firman Tuhan. Yang Brother Gomen cerita sendiri ada yang kontradiksi, ada human factor ya. Itu saya mau pertanyaan, that's it, bottom line ya. Jazakallah khair. Brother Levan bisa continue ya. Ya, oke. Baik. Jadi gini, entar dulu satu lagi ya. Jadi firman Tuhan itu, Alkitab itu mencatat firman Tuhan, tapi asal muasal kenapa firman itu Tuhan itu turun itu juga dicatat di Alkitab. Jadi kenapa ayat itu turun itu dicatat di Alkitab gitu loh. Jadi makanya saya katakan ada narasi juga yang dibuat oleh penulis-penulisnya, kira-kira seperti itu. Dan itu tetap kitab suci. Baik, silahkan Bro Alwan. Ya, Ustaz Tahta saya izin dulu ya sama guru saya. Ustaz Tahta Afwan ya Ustaz ya. Ngobrol dulu ya. Ustaz. Ya. Begini Bro Go. Saya panggilnya apa nih? Bang Go aja ya. Sesuai nama Bro boleh. Bro ya, gini. Brother, tunggu dulu. Brother Abu Hadid, bisa baca surah Baqarah ayat 111 ulang lagi ya bro, untuk satu kali. Saya mau kamu baca itu sekarang. Ada alasan. Ustaz Tata ya, bantu Ustaz Tata, brother please. Surah Baqarah ayat 111. Pak Tata jauh mungkin. Al-Baqarah. Yes. Al-Baqarah 111. Ulang lagi bro. Itu ada alasan yang saya mau request Brother Tata untuk baca itu. Dan itu closing statementnya Brother Zia. Ya, ini saya closing statement ayat Al-Quran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم
Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Baca Indonesia terjemah dulu Brother Tata. Artinya, jazakallah khair. Dan mereka di sini Yahudi dan Nasrani berkata, tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi atau Nasrani. Itu hanya angan-angan mereka. Ya. Katakanlah, tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar. Jadi mereka sama-sama ngaku itu. Berarti Brother Gomen, klaim Quran itu alhamdulillah sukses. Dari 1400 tahun lebih. Gak ada yang orang hancur ayat na'udzubillah min zalik ini. Cannot break the claim of Al-Quran. You are not able to give the evidence. Jazakallah khair. This is my closing statement. Allahu Akbar. Masya Allah. Terima kasih, silakan saja kalau itu yang Anda percayai, monggo. Kita menghargai iman masing-masing. Walaupun saya sendiri secara pribadi juga kalau ditanya tentang kitab Anda, saya juga banyak pertanyaan sebenarnya. Seperti contoh Maryam saudara perempuan Harun yang sampai sekarang belum ada jawaban. Juga belum ada jawaban. Itu sudah, itu close statement. Itu nanti bisa sama Ustaz Tata. Bisa sama Ustaz Tata. Nanti sebentar Bapak tanya aja tentang Ukhtaham itu kenapa Harun sezaman dengan ini ya. Nanti ya, oke lah. Baik. Ya, okay. Simpan aja pertanyaannya, simpan. Saya juga tidak ingin terlampau dalam mencampur itu karena saya menghargai kepercayaan masing-masing. Silakan. Tidak mengapa, Bro. Tidak mengapa, Bro. Tidak apa-apa, Pak. Kita dalam dunia akademik dalam dunia akademik suaranya ini Pak mantul ini. Iya, mantul. Coba ini. Ya, oke, silakan. Jadi dalam hal akademik kita nggak main baper-baperan Pak. Selama tidak ada menyinggung, menghujat ya, kita diskusi sopan. Itu yang kita bangun. Sekarang saya merujuk Bang. Iya. Karena tadi sudah mengatakan itu, boleh nggak saya juga bacain satu ayat di Matius 7:15? Aduh, nanti nggak jadi nih Pak. Saya diskusi aja dulu Pak dengan Pak Gomen ini. Nanti saling boleh lagi ayat lagi Pak Zia keluarkan ayat lagi. Ya maksudnya yang sebanding gitu loh. Maksudnya dari Kristen juga ada ayat yang seperti itu. Oke, silakan. Tapi Pak Zia jangan ditambahin lagi ya. Oke, silakan. Ya, kan tadi ayatnya saya sudah mengerti isi ayatnya. Di ayatnya kan harus dikatakan tunjukkan bukti kebenaranmu jika kamu orang yang benar, kayak gitu. Di sini juga ada di Matius pasal 7 ayat 15 bunyinya begini. Ini perkataan Yesus langsung ya. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Dapatkah orang memetik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari rumput duri? Ya gitulah kira-kira. Oke, sudah. Sudah. Menunggu ternyata. Iya. Ayo gitu aja. Oke. Silakan. Iya. Oke, jadi nanti kita bahas satu persatu ya. Kita topik baru lagi. Kita masih ke topik yang sama Pak, karena ini topik yang menarik sebenarnya. Ketika misalnya tadi Bapak katakan, ini yang saya mau kejelasan dulu. Kejelasan apakah kontradiksi di dalam Alkitab itu dibenarkan apa tidak. Nah, tadi bahasanya Bapak kan seolah-olah perbedaan perspektif. Artinya ada beberapa arah atau perspektif dari Bapak katakan penulis jurnalis menceritakan tentang kondisi kejadian pada masa itu. Saya lebih kepada to the point, kepada perbedaan yang Bapak maksud itu. Bagaimana kiranya kalau perbedaan itu adalah perbedaan yang kontradiktif? Ya, karena dalam kaidah kita menilai sesuatu kebenaran berita, tidak mungkin ada dua berita yang benar kalau kedua berita itu bertentangan. Misalnya ada yang mengatakan kejadiannya di siang hari, ada yang mengatakan di malam hari. Tidak mungkin kita katakan yang benar itu bisa siang dan bisa malam. Karena sifat berita, sifat kejadian kan pasti dia ada terikat dengan waktu dan seperti itu. Untuk contoh-contoh sebenarnya banyak Pak. Saya kalau ditanya tentang kontradiksi Bible, kebetulan memang saya sedikit banyak belajar tentang itu. Itu
banyak sekali. Saya ambil contoh aja beberapa. Nah, kalau misalnya Bapak katakan itu bukan kontradiksi, mungkin saya akan minta kejelasan lebih lanjut. Misalnya di dalam Yesus menyembuhkan orang sakit itu di dalam Matius 8 itu 8:16 itu katanya apakah Yesus menyembuhkan orang sakit semuanya? Kalau Matius 8:16 itu iya semuanya. Itu sama dengan Lukas 4:40. Tetapi kalau kita buka Markus 1:32 itu Yesus tidak menyembuhkan semua orang. Ini perbedaan cerita. Apakah disembuhkan semua atau disembuhkan tidak semua? Yang kedua, misal ada berapa banyak orang yang kerasukan di saat yang kerasukan setan itu? Kalau Markus mengatakan 1 orang, ya. Kemudian Matius mengatakan 2 orang yang kerasukan. Kisah Yesus mengeluarkan roh jahat juga dan dipindahkan ke babi itu juga beda tempat lagi tuh. Satu di Gedara, satu di Gerasa. Nah, belum lagi kalau kita tanya lagi apakah tentang Jairus, anak perempuan daripada Yairus itu. Apakah anak perempuan Yairus itu sudah mati ketika Yesus datang atau belum mati? Menurut Matius, ya sudah mati. Markus belum mati. Ini perbedaan-perbedaan yang tidak bisa dikawinkan antara ya dan tidak, karena opposite, saling berlawanan. Saya bisa teruskan kasih data lagi ya. Siapa yang datang kepada Yesus, orang Kanaan yang datang terus. Tapi itu saya rasa cukup 4 contoh itu menunjukkan kontradiksi di dalam Bible. Nah, pertanyaan saya kepada Pak Go, apakah kontradiksi itu dimaklumkan? Apakah itu juga dianggap sebagai human error yang dimaklumkan dalam keyakinan Pak Gomen? Silakan. Oke, baik. Jadi kalau kita baca Alkitab seolah-olah ada perbedaan misalnya ya. Seperti misalnya saya katakanlah misalnya tentang waktu. Saya tadi udah kasih contoh mengenai jam berapa sih sebenarnya Yesus itu disalibkan. Kalau Matius, Markus, Lukas mengatakan itu salah satu Lukas mengatakan itu sudah menceritakan kejadian sejak jam 9. Oke, Markus menceritakan kejadian sejak jam 9. Nggak usah diulang yang itu, Pak. Kalau itu Bapak sudah ulang. Kalau itu Bapak sudah ulang, Pak. Yang Gedara Geras saja. Gitu. Kalau Gedara Geras saja coba Bapak ini kan kawinkan coba, Pak. Jadi ada kesalahan seolah-olah berbeda, tapi sebenarnya itu adalah akibat dari perbedaan time frame. Contohnya kalau saya katakan sekarang mengatakan sekarang jam 11. Terus pada saat kejadian yang sama ini, misalnya orang Italia mengatakan sekarang jam 1, misalnya gitu ya contohnya ya, atau satu kejadian yang sama. Nanti kan akan berbeda loh, gimana sih kejadiannya kapan sih sebenarnya, jam 11 atau jam 1? Ya karena zona waktunya berbeda, itu salah satu contohnya ya, sehingga seolah-olah kemudian berbeda, padahal tidak kalau dikaji lagi lebih dalam. Nah, kembali lagi, ada narasi-narasi seperti tadi anak Zero, sudah mati atau sudah itu, nah itulah saya katakan itu adalah persepsi dari si penulisnya mengenai berita yang didapatnya. Karena bagi saya Alkitab ini adalah seperti investigasi jurnalistik seperti si Lukas. Lukas itu jelas mengatakan dia itu melakukan penyelidikan, investigasi jurnalistik. Tapi dalam menyusun berita itu, selain daripada dia menanyakan saksi mata, dia juga kemudian mencatatkan apa firman Tuhan yang diterima oleh saksi mata itu, perkataan-perkataan Yesus, selain tuliskan sama dia juga di Alkitab. Tapi ada juga narasi-narasi yang dibangunnya. Dia menceritakan kenapa misalnya ayat itu sampai turun. Dia adalah terbelakangnya. Jadi sebentar Pak, ini suaranya Bapak noise. Suaranya Bapak noise, bisa diperbaiki dulu mic-nya Pak, biar enak kita dengarnya. Ini bunyi dengung. Ini dari mana ya dengungnya? Ya. Ini bukan dari saya. Coba di mute dulu. Masih dengung. Abu Hadid punya saya ya? Coba. Iya, punya Bro saya Alwan. Ya? Nah, sekarang. Oke. Sekarang udah nggak lagi kan, udah hilang dengungnya ya. Oke. Iya. Iya, oke. Silakan lanjut. Ya, kayak gitu. Jadi ada